kembali di Khori Karisma Channel. Semoga channel ini memberi manfaat kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian yang menyukai tentang kewirausahaan. Baiklah, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana penyusunan proposal perencanaan usaha. Namun ini yang saya jadikan contoh itu adalah proposal program kreativitas mahasiswa yang judulnya adalah Bulor Tibet, bubur kelor anti diabetes sebagai diet alternatif penderita diabetes. Untuk pembahasan pertama, saya mulai di bab 1, yaitu pendahuluan. Mana pendahuluan itu tersusun atas yang pertama adalah latar belakang. Baiklah, di latar belakang ini saya di sini akan menceritakan saya akan menjelaskan bagaimana kita menyusun latar belakang itu. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa sih sebenarnya latar belakang itu. Latar belakang adalah alasan yang mendasari disusunnya proposal usaha. Alasan ini biasanya bermula dari keresahan yang terjadi di sekitar kita. Selain itu juga latar belakang berisikan tentang gambaran atau keunggulan produk kita secara singkat. Jadi poin pertama kita harus mengetahui dulu keresahan yang terjadi di masyarakat itu seperti apa. Lalu yang kedua, kita menceritakan gambaran produk kita secara singkat di akhir pertemuan. Nah, bagaimana kita menyusun keresahan itu yang nantinya mengkerucut menjadi produk kita? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Contohnya adalah pendahuluan dari proposal Bulor Tibet ini. Yang pertama, di latar belakang ini menceritakan tentang diabetes, penyakit diabetes, di mana penyakit ini berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi, kegagalan berbagai macam organ dan sebagainya, sampai diabetes mellitus ini menjadi masalah kesehatan masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia, dan bahkan menempatkan diabetes mellitus berada pada urutan ke-6 sebagai penyakit penyebab kematian terbanyak. Kalau kita perhatikan, di sini adalah masalahnya diabetes. Di sini juga masalahnya diabetes, bagaimana diabetes itu bekerja, penyakit itu bekerja dan dampaknya itu seperti apa terhadap kesehatan. Kemudian di sini menceritakan tentang diabetes itu keadaannya semakin riskan di masyarakat. Kalau kita pahami bahwa antara bab 1 dan bab 2 ini sudah menggambarkan tentang keresahan yang terjadi di masyarakat. Atau bisa kita sebut sebagai masalah. Oke, paham ya di sini. Kemudian setelah kita menjabarkan tentang keresahan apa yang terjadi di masyarakat, baru kita mengkerucutkan ke dalam solusi secara umum dari permasalahan atau dari keresahan yang sudah kita jabarkan di paragraf sebelumnya. Di paragraf 1 dan 2 tadi menceritakan tentang dampak dari penyakit diabetes, bagaimana diabetes itu menyerang dan meresahkan masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia. Di paragraf ketiga, ini kita menceritakan tentang penanggulangan dari diabetes itu sendiri. Di sini bahwa obat sebagai penanggulangan diabetes
itu penggunaannya tidak berkhasiat mengendalikan kadar gula darah. Artinya obat yang sudah ada itu kurang mampu untuk mengobati atau menanggulangi penyakit diabetes. Cuman ini juga sudah merupakan solusi. Lalu bagaimana selanjutnya? Karena obat antidiabetes oral kebanyakan memberi efek samping yang tidak diinginkan, maka para ahli mengembangkan sistem pengobatan tradisional untuk diabetes mellitus yang relatif aman. Dari penanggulangan yang pertama adalah dengan obat yang biasa kita minum setelah kita sudah memang dijudge untuk menderita penyakit diabetes. Tapi obat itu ternyata kurang efektif. Nah, di sini menurut pendapat Agus itu bahwa para ahli itu mengembangkan sistem pengobatan tradisional untuk diabetes mellitus yang relatif aman. Nah, apa itu pengobatan tradisionalnya? Bahwa di sini di paragraf keempat baru ditemukan solusi dari masalah tadi. Jadi ini adalah pengantar solusinya ya, solusi secara umum. Karena secara umum orang mengenal bahwa penanggulangan diabetes adalah menggunakan obat. Lalu solusinya menuju ke semakin kerucut bahwa solusi dari diabetes itu adalah menggunakan pengobatan tradisional. Nah, pengobatan tradisionalnya itu apa? Dijawab di paragraf keempat, di mana dijelaskan bahwa Moringa oleifera atau yang dikenal dengan daun kelor itu mengandung ekstrak yang bisa menurunkan kadar gula dalam darah dan menurunkan kadar HbA1c yang merupakan indikator keberhasilan pengobatan pada pasien diabetes mellitus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di paragraf 1-2 itu keresahannya, masalahnya yang muncul di masyarakat. Paragraf ketiga dan 4 itu adalah solusi secara umum dari permasalahan di paragraf 1 dan 2. Jadi ini adalah solusinya. Nah, ini solusi secara umum. Kemudian kita ke paragraf selanjutnya, kebetulan ini paragraf terakhir. Oleh karena itu, penulis mencoba menghadirkan suatu alternatif lain dalam mengolah daun kelor yang diolah dengan cara mencampurkannya dengan tepung sehingga menjadi produk bubur kelor. Kami ingin memberikan makanan yang memiliki kualitas, khasiat, cita rasa yang tinggi dan aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Bubur kelor hadir sebagai alternatif makanan sehat sekaligus inovasi produk olahan daun kelor sebagai obat herbal yang menjanjikan bagi penderita diabetes mellitus. Di sini ini adalah solusi bagaimana orang itu bisa menikmati daun kelor dengan cita rasa yang tinggi. Yang orang itu biasanya malas mengkonsumsi kelor menjadi tertarik dengan konsumsi kelor yang notabene itu menjadi alternatif makanan sehat yang mampu menurunkan kadar gula bagi penderita diabetes mellitus. Ini dapat dikatakan bahwa di paragraf terakhir ini itu sebagai solusi khusus di mana di situ sudah menggambarkan keunggulan dari produk kita. Gitu ya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa produk yang kita berikan kelebihannya itu merupakan solusi atau jawaban dari permasalahan di atas tadi.
Baik ya, bisa dipahami ya. Jadi di bab 1, 2 itu adalah keresahan atau masalah yang timbul di masyarakat. Kemudian kita semakin kerucutkan menjadi solusi umum dari permasalahan yang ada. Setelah solusi umum itu, baru kita kerucutkan lagi ke produk kita. Nah, produk kita itu adalah solusi khusus kita. Jadi kita semakin mengerucut ke produk kita. Jadi saya harap kalian dalam menyusun latar belakang itu juga seperti itu. Jadi semakin ke bawah itu semakin mengerucut. Kalau nggak paham kerucut itu bentuknya seperti apa, jadi seperti ini. Nah, jadi di paling awal itu kaitannya sama gambaran umum. Ya, jadi semakin mengerucut, jadi semakin luas tadi masalahnya, semakin mengerucut tadi solusi secara umum, semakin mengerucut ke bawah itu terkait sama produk kita. Baik, setelah kita membuat latar belakang, langkah selanjutnya adalah kita membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah sebuah pertanyaan yang kaitannya dengan pembahasan atau solusi dari permasalahan kita. Nah, solusi dari permasalahan kita tadi adalah bubur kelor ya. Jadi kaitkan dengan pembahasan yang ada di latar belakang dan kaitkan juga dengan solusi dari masalah kita yang kaitannya sama produk kita. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana cara mengolah daun kelor sehingga menjadi suatu makanan yang dapat mengurangi kadar gula dalam darah. Di sini tadi kan bagaimana cara mengolah. Kok kita langsung ke cara mengolah? Karena di sini ini penulis mencoba menghadirkan suatu alternatif lain dalam mengolah daun kelor yang diolah dengan cara mencampurkannya dengan tepung sehingga menjadi produk bubur kelor. Jadi kan ada kaitannya. Itu termasuk solusi dari permasalahan yang sudah kita jabarkan. Kemudian yang B, bagaimana menghasilkan makanan yang murah dan baik untuk kesehatan. Makanan yang murah dan baik untuk kesehatan. Kita pahami di atas ya. Nah, ini Moringa aloe merupakan salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Kelor sudah dikenal luas di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam kehidupan. Nah, ini karena belum dimanfaatkan secara maksimal, berarti di situ adalah tanamannya tergolong murah atau makanan murah. Lalu yang ketiga, bagaimana cara menciptakan peluang usaha di era persaingan yang semakin ketat. Peluang itu adalah kesempatan yang muncul yang bisa kita gunakan sebagai usaha yang kita manfaatkan untuk menghasilkan uang. Nah, peluang itu kesempatan. Kesempatan yang ada di latar belakang ya, itu seperti apa? Coba kita lihat bahwa latar belakang di sini menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu adalah mereka ketakutan dengan penyakit diabetes mellitus, di mana urutannya itu nomor 6 sebagai penyakit penyebab kematian terbanyak. Itu sudah menjadi masalah. Kalau masalah ini itu kita bisa manfaatkan, itu bisa dikatakan sebagai peluang. Ya, dari masalah itu ya kita lihat dulu permasalahannya apa saja. Yang pertama adalah ini diabetes mellitus, penyakit nomor 6 ya. Kalau sudah kita
Ganti lagi. Dalam penanggulangan diabetes, obat hanya merupakan pelengkap dari diet. Nah, di sini dijelaskan bahwa para ahli karena hanya pelengkap dari diet dan secara maksimal tidak berhasil mengendalikan gula darah, maka di sini ya menurut para ahli itu pengembangan sistem pengobatan tradisional untuk diabetes mellitus itu relatif aman. Itu adalah kondisi. Jadi itu bisa digunakan sebagai peluang usaha dari kondisi itu. Kemudian yang selanjutnya, Moringa oleifera salah satu tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional, di mana kandungan dari Moringa oleifera atau kelor itu sangat cocok untuk alternatif terapi hiperglikemia kronis, di mana ekstraknya itu mampu menurunkan kadar gula darah dan menurunkan kadar HbA1c. Itu juga merupakan peluang kalau bisa dimanfaatkan. Kemudian dari kondisi-kondisi ini muncullah sebuah ide, dari peluang-peluang yang ada ini muncullah sebuah ide untuk membuat inovasi produk olahan daun kelor sebagai obat herbal yang menjanjikan bagi penderita diabetes mellitus. Bisa dipahami ya, bahwa peluang kesempatan yang ada, kesempatan yang muncul itu adalah ini tadi, diabetes sebagai urutan nomor 6 penyakit penyebab kematian terbanyak. Yang kedua, para ahli mengembangkan sistem pengobatan tradisional untuk diabetes mellitus yang relatif aman, di mana pengobatan tradisional itu terletak salah satunya pada Moringa oleifera yang berpotensi menjadi alternatif terapi untuk hiperglikemia kronis yang mampu menurunkan kadar gula darah dan menurunkan kadar HbA1c. Nah, dari peluang-peluang yang ada tadi itu memunculkan ide untuk membuat inovasi produk olahan daun kelor sebagai obat herbal yang menjanjikan bagi penderita diabetes mellitus. Kemudian kita lanjut ke tujuan program. Tujuan program di sini membahas tentang uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam kegiatan usaha tersebut. Nah, tujuannya dari usaha tersebut itu apa? Itu kita jabarkan di sini kaitannya dengan latar belakang. Kemudian yang selanjutnya adalah luaran yang diharapkan. Itu kaitannya tentang harapan atau perubahan apa yang terjadi di lingkungan setelah adanya produk kita. Nah, di sini yang diharapkan adalah adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ilmu pengetahuan bahwa daun kelor bukan sekedar tanaman biasa, namun memiliki manfaat yang luar biasa, yaitu mampu menurunkan kadar gula darah, sehingga bermanfaat untuk penderita diabetes. Selain itu, mampu memberikan peluang pekerjaan bagi mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa yang buat adalah mahasiswa. Kalau kalian berarti bagi siswa bisa, atau mungkin bagi masyarakat itu juga bisa. Terus manfaat kegiatan itu kaitannya dengan manfaat yang diperoleh dari usaha yang akan dilaksanakan. Nah, manfaatnya itu apa saja? Di sini menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan. Masyarakat bisa hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, memberi penghasilan tambahan. Nah, ini ya. Sekian
proposal perencanaan usaha. Semoga kalian dalam menyusun proposal perencanaan usaha atau bisnis plan menjadi semakin paham, semakin bagus. Saya harapkan kalian bisa melebihi dari apa yang sudah saya jelaskan. Sekian dari saya. Untuk bab-bab selanjutnya terus tonton video saya. Jangan lupa untuk ikuti setiap pembaruan. Untuk kalian subscribe, like, dan komen, dan sertakan juga pertanyaan kalian seputar video ini ya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.